Pak Adem itu kan masanya hanya 2012 sampai 2015. Ya. Harusnya di dakwaan itu dirinci masa Pak Adem ini berapa kerugian negara. Saham ini masih ada. Kalau saham masih ada tidak bisa dianggap merugikan negara. Dijual dulu dong sahamnya, baru kita tahu laba atau rugi. Dua orang yang memberi uang ke Pak Adem ini dianggap ada hubungan dengan bencok. Tapi yang dua orang memberi duit ke Pak Adem ini tidak ada hubungan dengan Asabri. Saya yakin hampir 95% hakim nggak ngerti. Kerugian negara masalah saham ini agak langka di Indonesia karena tidak umum. Jadi jelas clear banget. Ini bukan merupakan kerugian negara, tidak dapat dikatakan Pak Adem menerima duit negara. Tidak ada itu. Selamat malam, pemirsa cumi-cumi.com. Kita malam ini di spesial interview akan mendapatkan pelajaran hukum, terutama di bidang keuangan, auditor. Ya, karena tamu saya malam ini sangat spesial, terbang dari Medan, Bapak Sudirman. Oke, selamat datang Pak Dirman. Bapak auditor ya. Dengar-dengar pernah jadi auditor. Pengalamannya apa aja kalau di selama jadi auditor itu? Kan dari tahun, kalau saya lihat dari tahun 90 atau tahun. Ya, saya ceritakan dulu ya. Ya. Saya alumni STAN. Oke. Tamat STAN ditempatkan sebagai auditor di BPKP DKI. Selama di BPKP DKI saya pernah diperbantukan sebagai auditor di Dirjen Pajak 2 tahun, Kementerian Kehutanan 3 tahun, pernah juga bertugas atas nama KPK. Jadi berpengalaman melakukan audit keuangan, audit investigasi, maupun audit kerugian negara. Dan saya umur 50 bisa dibilang ya keluar mulai 2015 menjadi ahli audit, sudah menjadi ahli audit lebih dari 160 kali di 20 provinsi. Wow. Termasuk pernah ke NTT itu dalam rangka itu. Ke NTT 2 kali, masalah Labuan Bajo bebas. Ada empat orang Cina, 2 orang Sekda bebas. Itu audit. Ya. Oke. Dan luar biasa. Intinya pernah di KPK ya Pak? Pernah 6 bulan bertugas melakukan audit investigasi di suatu kementerian. Keren dong. Auditor KPK ini, nggak main-main. Ya capek, keren sih tapi capek. Nah oke. Dan kenapa beliau kita undang ke sini? Ini masih dalam rangka pembelajaran hukum dari perkara korupsi Asabri. Pak Dirman kemarin, saya panggil Om Dirman aja ya. Boleh. Om Dirman kemarin dihadirkan sebagai satu dari 6 ahli yang dihadirkan Mbak Linda sebagai pihak Pak Adem untuk memberikan pendapat berdasarkan keahliannya. Dan saya dapat informasi sedikit tentang bagaimana kesaksian Pak Dirman waktu. Dan Bapak mengatakan itu dakwaan terhadap Pak Adem itu salah. Salahnya di mana Pak? Iya, ini berawal dari dakwaan yang salah ya. Jadi di dalam dakwaan tuh Pak Adem tuh ada 3. Dapat dirinci 3 isi dakwaan tuh. Yang pertama itu merugikan keuangan negara. Yang kedua menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga memperkaya diri sendiri. Nah, saya bilang salah kenapa? Di dakwaan tuh merugikan keuangan negara 22 triliun. Kesalahan besar di sini sebetulnya merugikan keuangan negara 2012 sampai 2019, 22 triliun. Di sini tidak dirinci ya. Harusnya dirinci. Pak Adem itu kan masanya hanya 2012 sampai 2015. Ya. Harusnya di dakwaan itu dirinci masa Pak Adem ini berapa kerugian negara. Jadi Pak Adem itu pemirsa, kita udah beberapa kali bicara ini, dia jadi direktur utama Asabri dari 2009 sampai 2016 ya Pak. Nah kemudian investasi saham itu dari 2011 gitu. Ya. Oke lanjut Pak. Kita nggak masuk ke situ, saya masuknya hasil audit BPK itu 2012 sampai 2019. Jadi keluarlah kerugian 22 triliun. Nah, permasalahannya Pak Adem ini kan hanya 2012 sampai 2015. Nah, ya. 2016 sampai 2019 siapa? Tidak bisa dong menyeluruh dianggap Pak Adem yang membuat merugikan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, saham ini masih ada. Kalau saham masih ada tidak bisa dianggap merugikan negara. Dijual dulu dong sahamnya, baru kita tahu laba atau rugi. Itu untuk dibilang yang dianggap merugikan negara 22 triliun. Memperkaya orang lain.
sampai puluhan triliun. Di masa Pak Adam 2012 sampai 2015 itu berapa memperkaya orang lainnya? Harusnya dirinci di dakwaan. Ini kan tidak ada dirinci, jadi dianggap semuanya Pak Adam. Ini salah besar, jadi dakwaan itu salah. Oke. Kalau kita masuk memperkaya diri sendiri, Ya. yang Pak Adam dianggap memperkaya 7,9, secara logika, nggak mungkin Pak Adam hanya gara-gara 17,9 mau memperkaya orang puluhan triliun. Nah, ya itu benar. Ya, Secara logika. logika Masa loh, enggak, kita kan Iya, logika ya. ya kan. Itu dari segi logika ya. Iya, sudah tuh yang dianggap 7,9 itu ini salah. 17,9 miliar. 17,9 ini salah. Salahnya di mana ini bukan merupakan kerugian negara. Jadi tidak layak dikatakan harus kena uang pengganti. Jadi dakwaan, tuntutan, putusan tingkat 1, tingkat 2 banding maupun kasasi, Pak Adam ini dikenakan uang pengganti 17,9 miliar. Ini salah. Salahnya pertama, saya rinci kesalahannya ya. Oke. Yang pertama, saya anggap ini bukan kerugian negara. Kenapa? Yang diterima Pak Adam ini bukan uang Asabri. Bukan uang dari Asabri ya. Udah itu, pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan APBN merupakan keuangan negara. Ini bukan APBN. Wujud pengelolaan keuangan negara itu APBN. Yang diterima Pak Adam ini bukan APBN. Ya kan? Yang ketiga, ini pengembalian pinjaman dari dua orang. Pinjaman itu ada yang meminjam dan ada yang dikasih modal. Dikembalikan. Yang mengembalikan ini tidak ditersangkakan. Ya kan? Selanjutnya, di dalam laporan hasil audit kerugian negara 17,9 ini tidak ada. Nah, di dalam laporan keuangan yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik yang sudah dibaca oleh BPK dan sudah disetujui di rapat umum pemegang saham, 17,9 ini pun tidak ada. 17,9 ini diterima semasa Pak Adam tidak lagi menjabat. Oh, yang kemudian itu kerugian ditimpakan ke Pak Adam itu, ganti rugi. Iya. Kalau memang kita biasanya pejabat kan nerima duit itu saat menjabat. Iya. Di saat udah tidak menjabat mana dihargain orang lagi. Betul. Jadi prinsipnya tadi diterima bukan duit yang diterima bukan dari Asabri, tidak ada hubungan dengan Asabri, bukan dari APBN. Udah itu tidak ada di dalam laporan audit kerugian negara, tidak ada di dalam laporan audit keuangan. Oke. Dan itu menurut Bapak putusan itu pun bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2004. Nah, jadi karena Coba bisa dijelaskan itu, Pak. Jadi karena ini salah, merugikan keuangan negara, memperkaya orang lain atau korporasi atau memperkaya diri salah, saya anggap itu tidak nyata, tidak pasti jumlahnya, makanya dia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, itu di pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara itu menyebutkan kerugian negara garing daerah adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya. Ini kan tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Tidak nyata, tidak pasti jumlahnya, kenapa? Tadi sudah saya jelaskan, 2016 bukan di masa Pak Adam, tapi dianggap Pak Adam yang merugikan negara. Dianggap memperkaya orang lain. Yang 17,9 ini jelas bukan merupakan kerugian keuangan negara. Jadi bertentangan dengan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Bertentangannya kenapa? Karena kerugian negaranya dianggap tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Ya, kerugian negara itu harus nyata. Itu, nyata dan ini pasti sudah jumlah. Itu undang-undang ya, itu perintah undang-undang ini ya. sudah 3 ahli yang bicara begitu. Sebelumnya Profesor Henry dari UGM, kemarin ada Pak Arman Nevi juga sama. Kerugian negara itu harus nyata. Harus. Sementara kalau saham itu potensi katanya. Saham itu potensi. Ya. Potensi itu tidak nyata ya. Tidak nyata. Apalagi sahamnya masih ada di Asabri. Masih ada. Makanya saya kadang baca dakwaannya sebetulnya kurang tepat lah. Kalau saham masih ada, sama kayak kita bilang kita punya deposito deh. Ya. Bunganya kan tergantung. Ya kan? Tergantung pasar modal gitu ya. Tergantung, iya. Atau kita punya surat utang obligasi kan. Selama masih punya kita kan belum bisa kita bilang untung rugi. Yes. Karena belum kita jual kan. Iya. Dijual dulu baru kita tahu untung atau rugi. Oke. Jadi itu banyaklah kesalahan dalam putusan pengadilan tingkat 1, tingkat 2 sampai kasasi itu ya. Kalau bilang bukan banyak, memang salah. Khusus dalam hal uang pengganti ya. Tadi sudah saya jelaskan uang pengganti ini kan 17,9. Nah, tidak tepat. Dan dasar dia adalah karena ada aliran dana segitu ke Pak Adam gitu maksudnya. Iya, jadi kalau saya bicara aliran dana, laporan hasil audit kerugian negara itu hanya bicara kerugian negara suatu perusahaan, BUMN atau segala macam, ya kan? Kalau kita masuk ke aliran dana, sebetulnya tidak tepat
aliran dana dihubungkan dengan kerugian negara. Kalau kita mau bicara aliran keuangan, aliran dana, harusnya dilakukan namanya audit forensik. Oke, gimana itu persisnya? Audit forensik itu begini, saya terima uang dari seseorang. Saya langsung ke Asabri aja deh. Saya terima uang dari seseorang. Seseorang ini berhubungan dengan seseorang yang ada hubungan dengan Asabri. Jadi Asabri ada hubungan dengan si C. Ya. Saya terima duit dari si B. Sementara si B dengan C itu, sementara saya dengan si C. C nggak ada Nggak ada hubungan. hubungan. Si B dengan Asabri pun tidak ada hubungan. Oh. Jadi saya langsung aja di Hmm. dakwaan bahwa dua orang ini dianggap ada hubungan dengan namanya Benco. Benny Cokro. Ya saya Itu singkat disebut, Benco ya, aja lah ya kan. Benco, ya. Dua orang yang memberi uang ke Pak Adam ini dianggap ada hubungan dengan Benco. Tapi yang dua orang memberi duit ke Pak Adam ini tidak ada hubungan dengan Asabri. Jadi itu tidak bisa dianggap sebagai aliran uang yang memperkara diri. Tidak bisa. Kalau memang mau mengikutinya, harusnya aliran uang yang diterima Pak Adam ini oleh dua orang dilacak. Yang dua orang ini duitnya dari mana? Ditelusurin dasar duitnya dari mana. Paham kan? Iya. Nah, si AB memberi saya duit. Si AB ini tanya, kita ikutin, bisa dibuka di bank semua, duitnya dari mana? Ketahuan, duit yang dia terima itu dari mana? Akan ketahuan. Jadi jelas. Jadi tidaklah bisa laporan hasil kerugian negara jadikan dasar mendakwa orang menerima duit. Kalau mau mendakwa orang terima duit, harus dilakukan audit forensik. Oke. Itu jelas aliran keuangan. Dan itu tidak dilakukan selama proses ini? Tidak menurut pernah Bapak? dilakukan. Oke. Jadi makin besar kesalahannya itu ya? Ya, dakwanya kalau bagi saya sih kacau. Kacau berakibat orang-orang yang tidak selayaknya dihukum, akhirnya dihukum. Oke. Jadi itu yang menurut Pak Dirman, Om Dirman mengatakan bahwa uang yang diterima Pak Adam itu ya bukan uang Asabri. Kalau itu jelas bukan uang Asabri. Iya. Diterima dari dua orang. Orang ini tidak ada hubungan dengan Asabri. Oke. Nah, cuman orang ini dianggap berhubungan dengan si Bencok. Bencok ada hubungan dengan Asabri. Nggak bisa dong, jauh kali. Sementara Bapak nggak ada hubungan dengan si Bencok. Oke, harusnya ditelusuri seperti Ya, yang audit tadi, forensik. Harusnya audit forensik ya. Oke. Pak, ini kan kasus ini sebenarnya simpel tadinya kan. Tapi dibikin jadi ribet karena memang banyak, kalau menurut dua ahli yang lain kemarin itu banyak kekhilafan. Betul. Ya nggak? Lalu gimana Bapak menemukan kesalahan-kesalahan waktu diminta misalnya oleh Mbak Linda, ini dong berikan pendapat ahli di perkara PK ini. Apa yang Pak Dirman minta waktu itu? Pasti kan dipelajarin kasusnya, lalu diminta data atau apa? Ya. Apa yang diminta waktu itu, Pak? Saya minta dakwaan, tuntutan, putusan tingkat pertama, banding maupun kasasi. Jadi karena ini dari awalnya persidangan awal tidak menghadirkan ahli, jadi saya baca dulu dakwaannya. Saya baca dakwaan yang saya bilang tadi, kok mendakwa orang tidak masa menjabat didakwa merugikan negara, lagi tidak menjabat didakwa memperkaya orang lain, bukan keuangan negara didakwa memperkaya diri sendiri. Nah, akibat dakwaan ini, penyidik saya masih menghargain, mungkin mereka tahu, mereka menuntut kan 10 tahun. Yang saya kaget, kok putusannya 20 tahun. Lebih besar dari? Iya. Di tingkat 1 diputus 20 tahun, dibanding diputus 15 tahun, di kasasi 16 tahun. Saya ikutin sama saja. Permasalahannya kemungkinan besar di tingkat 1 tidak melihat fakta persidangan. Wah, bahaya juga. Harusnya fakta persidangan dilihat dong. Kalau persidangan nggak permasalahan yang banyak terjadi, yang umumnya, karena tebalnya dakwaan itu malas orang membaca. Jadi tingkat pertama, banding, kasasi, tidak ada perubahan. Perubahan uang pengganti tetap. Tapi yang lainnya tidak berubah. Jadi tetap Bapak dianggap tetap merugikan keuangan negara 22, memperkaya orang lain. Nah, tidak ada perubahan. Berarti fakta seperti yang Pak Dirman ungkap, bukan fakta, maksudnya paling tidak pertimbangan seperti yang Pak Dirman ungkapkan itu sama sekali tidak dipertimbangkan gitu ya? Iya, mungkin dalam sidang pertama itu kemarin, mungkin ya, tidak menghadirkan ahli. Kalau menghadirkan saya mentahkan tuh dakwaan semua. Ya karena saya kan basic seorang auditor, saya kan tahu keilmuan akuntansi audit, saya kan sangat menguasai luar kepala akuntansi audit. Kuliah di STAN tuh susah loh, mahal. Seniornya Pak ini Helmi Yahya ya?
kakak kelas saya jauh. Oh, Helmi malah Iya, senior? senior saya lah. Gitu. Jadi Dan udah jadi selebritis dia. dan dari 3 dakwaan itu ya menurut Bapak salah semua sebenarnya? Salah. Tadi kan sudah saya Ya. jelaskan. Di masa jabatan kita, harusnya di dakwaan itu dijelaskan di masa jabatan Pak Adam itu berapa sih kerugian negaranya? Oke. Berapa sih memperkaya diri orang lain? Ini tidak ada. Kemudian kan Mbak Linda ngajukan PK Hmm. mewakili keluarga waktu itu. Ada novum, terutama misalnya tentang laporan keuangan dan lain-lain. Bapak lihat itu juga? Lihat. Apa pendapat dari laporan, kan auditor nih, ini Iya. udahlah expert banget kan. Iya. Dari laporan keuangan tahunan Asabri selama masa periode apa namanya? 2012 lah. 2012 lah sampai 2016. Apa yang Kalau saya lihat itu kan laporan keuangan itu kan sudah dilihat BPK, sudah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Kalau saya pribadi, Bapak bagus memimpin. Saya pengalaman melakukan pemeriksaan Krakatau Steel 2 tahun buku, Utama Karya dan lainnya. Semasa Bapak memimpin dari 2012 sampai 2015, perusahaan untung terus. berarti berjasa dong ke Ya, seharusnya dihargain, ya kan? Untung terus, kalau perusahaan untung, otomatis penerimaan negara meningkat. Karena tiap tahun untung. Meningkat penerimaan negara itu dalam 2 bentuk. Yang pertama, pajak atas laba, atas keuntungan. Itu disetor langsung ke kas ya, negara. kan, ke kas negara. Ya. Ya. Satu lagi yang diterima Kementerian BUMN melalui, kita bilang, tangkap negara. Dividen. Iya. Ya. Itu kan ada. Tinggal di Rapat Umum Pemegang Saham diputuskan berapa persen dari keuntungannya untuk dividen. Lalu di mana kerugiannya? Kerugian tidak ada. Kalau maksudnya kan di perkara Oke, saya agak saya jelaskan lagi. Kalau kita bicara saham rugi, tidak. Di pendapatan itu jelas. Di pendapatan itu ada pendapatan atas investasi, ada pendapatan lain-lain. 2022 sampai 2 triliun pendapatan investasi, pendapatan atas penempatan saham. Itu ada. Padahal itu yang banyak dipersoalkan di Tidak, di masa Bapak tidak ada kerugian atas penempatan investasi, tidak ada kerugian. Di pendapatan itu dari 2012 sampai 2015 tuh meningkat terus. Kalau di total sampai 4 triliun. Jadi kalau dibilang di dakwaan merugikan termasuk saham, itu salah. Salahnya kenapa? Tadi udah saya bilang, tidak melakukan saham masih ada dianggap rugi. Ya kan? Kalau di pendapatan 2012 sampai 2015 dikatakan pendapatan saham, kenapa? Saham itu sudah dijual, untung. Nah, makanya dimasukkan sebagai pendapatan. Saham udah dijual baru kita tahu untung atau rugi. Jadi 2012 sampai 2015 itu jelas pendapatan saham itu kalau di total hampir 4 triliun. 4 triliun. Di mana ruginya? Dari penempatan saham yang dikatakan merugikan negara tadi itu. Kalau dikatakan merugikan negara itu tidak tepat, kenapa? Belum dijual. Masih potensi. Potensi tidak tepat. Jadi pendapatan yang dimaksud yang di dalam laporan itu saham yang kita beli sudah dijual. Ketahuan berapa untung, berapa laba. Kalau dijual rugi, itu merugikan negara nggak? Kalau dijual rugi, tidaklah tepat. Kalau kita investasi sama kayak kita investasi emas deh. Ya, tiba-tiba jeblok nih harga. Tidak bisa dibilang rugi. Sekarang kalau untung negara rugi pribadi kita kan tidak tepat. Janganlah untung negara rugi ke pribadi dibebankan ke pribadi. Ini kan bisnis. Betul. Penempatan saham tidak satu orang. Direktur utama hanya memimpin. Dia punya direksi-direksi untuk mendelegasikan. Di sini ada direktur keuangan, ada direktur investasi, semua didelegasikan. Tidak bisa dibebankan kepada direktur utama. Kecuali memang bisa dilacak bahwa ada peran direktur utama untuk meminta saham-saham ini dibeli. Kecuali ya mengarahkan ke saham tertentu misalnya. Terbukti saham yang tertentu memang rugi ya. Itu bisa kita anggap mempengaruhi lah agar membeli saham yang rugi untuk keuntungan seseorang. Nah, tapi ini kan tidak bisa dibuktikan. Ini menurut informasi dari 10 itu ada 1 yang, tapi itu pun untungnya tipis, bukan rugi katanya. Menurut Pak Arman kemarin, Arman Nevi. Ya itu udah bagus. Dari 10, cuma 1 yang kita bilang untungnya kecil. Udah luar biasa. Berarti tidak ada kerugian negara sebenarnya. Kalau saya bilang, kalau masalah saham sebenarnya tidak tepat dibilang kerugian negara. Memang bukan tidak tepat, sangat-sangat tidak tepat. Saham masih ada tidak bisa dikatakan kerugian negara. Malah tadi informasinya untung. Kalau 2012 sampai 2015,
Saya lihat tuh 4,1 pendapatan saham, investasi dari saham. 4,1 Oke. triliun. Pendapatan ya. Nah, kalau begitu kesalahannya di mana? Tadi Om Dirman bilang mungkin hakim tidak melihat fakta persidangan. Atau mungkin nggak, karena mereka nggak paham juga ngitungnya ini. Kan Kalau ini pertanyaan ini pas ya, nih buat auditor menurut saya. kalau Kalau ngitung untung saham, rugi. saya yakin hampir 95% hakim nggak ngerti. Karena memang bukan Bidangnya. bukan Ya, keilmuan itu kalau itu mereka ya. sepakat, saya Ya, sepakat karena itu. bukan keilmuan mereka Betul, ya. bukan karena dia tidak pinter ya. Bukan keilmuan Bukan keilmuannya, mereka. bukan Dan bidangnya. kerugian negara masalah saham ini agak langka di Indonesia karena tidak umum. Jadi kerugian negara di Indonesia ini umumnya itu masalah keuangan dari APBN maupun APBD secara umum ya, Ya, bukan saham. Jadi mereka tidak akan paham masalah saham. maka dibutuhkan audit forensik yang tadi Bapak bilang. Kalau audit forensik berhubungan dengan aliran keuangan. Oke. Jadi apa yang harusnya dilakukan untuk melihat untung ruginya saham nih? Kan tadi Bapak bilang hakim yakinlah 100%. Saya juga sepakat karena itu bukan bidangnya. Kalau mau melihat untung ruginya ya dijual dulu sahamnya. Oke. Ini masih ada di Asabri. Masih ada, nggak bisa kita bilang laba atau rugi ya, nggak bisa kita bilang langsung kerugian negara. Kalau dijual sekarang, Nah, saya nggak tahu harga sekarang dengan harga ya enggak, dulu. misalnya dijual sekarang kan Pak Adam udah nggak menjabat. Dijual sekarang rugi apa salah Pak Adam? Kalau dijual sekarang, Iya kan misalnya oke, kita beli ya kan? 2012. Nah, masa Pak Adam. Ya, Dijual 2025. ya. Ternyata rugi. Salah Pak Adam. Tidak bisa, salah manajemen yang berikutnya. Kenapa lu lepas sekarang gitu? Iya, kenapa nggak lu lepas dulu? Waktu misalnya 2015 sudah berakhir, Pak Adam berakhir tuh Maret 2016. 2016, 28. Kenapa nggak lu jual waktu untung, waktu setelah gua lepas? Ya, Kenapa lu jual setelah rugi. 13 tahun setelah rugi? Keputusan dia yang salah. Salah. Kalau dia tahu rugi ya jangan jual dong. Itu pun bukan tindak pidana kalau tanpa mens rea gitu ya. Dijual rugi nih, bukan tindak pidana kan. Sebenarnya begini, menjual rugi ini kan tidak bisa seorang dirut, kan rembuk semua. Kan ada pendelegasian, jual atau beli, jual atau beli. Dirut tidak punya kewenangan untuk menjual atau beli. Kan dia mendelegasikan kewenangan dia itu kepada jabatan di bawah dia. Oke, Pak. Saya jadi ingatkan yang lagi rame ini kasus Ira Puspadewi ini kan. Ya enggak? Ceritanya mirip-mirip lah. Ya enggak? Mereka dipercaya kalau Bu Ira kan dirut ASDP. Dia buat terobosan banyak lah, bikin Harbor City di Lampung, terus Marina di Labuan Bajo. Lalu dia bikin beralih ke tiket online ferry loh dulu. saya ke Jakarta dulu beli, nunggu di pelabuhan ngantri gitu kan. Nah sekarang online, jadi ada modernisasi, pengembangan bisnis dan lain-lain itu dilakukan Bu Ira dan terbukti untung. Ini juga kan Pak Adam melakukan itu juga, investasi saham dan lain-lain itu kan. Jadi tadi Bapak bilang untungnya 4 sekian triliun di 2015 itu, laporan 2015. Pendapatan ya kan. Berarti berjasa iya. Berjasa sebelum didirut Asabri juga, dia udah berjasa, dia jenderal. Betul. Ikut operasi Seroja di Dili. Ya. Kalau mau ngitung jasa seperti yang Bu Ira kan orang berjasa di BUMN kok ini, ya kan. Saya ngeliat kok jadi sama. Nah, Bu Ira dapat rehabilitasi kan dari Pak Prabowo. Apa bedanya sama Pak Adam menurut Bapak? Secara ini ya, secara konstruksi hukum di perkara itu ya. Saya kalau melihat perbedaannya begini, di Bu Ira di putusan tidak ada uang pengganti. Karena tidak ada aliran keuangan. Tidak ada aliran keuangan. Sementara di putusan. Di putusan. Ya, kita di ujung aja. Ya. Di putusan tidak ada uang pengganti karena tidak ada aliran keuangan. Kalau Pak Adam ada uang pengganti karena ada tadi dianggap memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri yang saya bilang tadi salah. Karena itu bukan merupakan kerugian negara. Jadi di ujung aja kita lihat. Ya. Putusan, dakwaan, tuntutan, putusan tingkat pertama, banding, kasasi, putusannya sama, uang penggantinya tetap sama, 17,9. Sementara di Bu Ira tidak ada putusan tentang uang pengganti. Perbedaannya di sini saja. Di Pak Adam dari dakwaannya ada uang pengganti, tuntutan ada, kalau di Bu Ira nggak ada. Dan itu pun menurut Pak Dirman tadi salah itu. Uang pengganti tidak tepat, karena kan bukan uang Asabri.
uang yang diterima tidak ada hubungan dengan Asabri, tidak ada hubungan dengan bisnis Asabri. Uang yang diterima itu pengembalian pinjaman dan pemberian modal. Diterima pun setelah tidak menjabat. Oke. Nggak, sebetulnya kalau kita logika saja, sangat tidak mungkin hanya gara-gara 17,9 didakwa memperkaya orang puluhan triliun, merugikan negara 22 triliun. Sangat, logika tidak masuk. Ya. Tidak fair lah ya. Ya, Saya cuma tidak dapat mungkin lah. Masa saya terima 10 juta, saya mau memperkaya orang lain sampai 10 miliar. Ya kan logikanya kan begitu. logikanya nggak nyambung. Mau Bapak terima 10 miliar, tapi Bapak memperkaya orang lain sampai ratusan miliar. Mau nggak? Ya nggak mau lah. Ya nggak mau lah ya kan. Kalau Bagus sama saya yang 100 miliarnya ya kan. Saya 100 ya lu 10 Iya, aja gitu ya kan? ya. Iya. Ya benar. Harusnya saya dong lebih banyak. Kenapa seorang lain saya perkaya lebih banyak daripada yang saya terima? Ya logikanya gitu. Oke. Ya harusnya Bapak hadir dari awal perkara ini ya. Tapi anyway, apapun pendapat Pak Dirman sebagai ahli di bidang auditor yang sudah berpengalaman, mudah-mudahan bisa, walaupun hadir di ujungnya, di PK kan udah di ujung ini. Ya belum terlambat. Ya, belum terlambat. Ya. Karena ini kan tujuannya saya tertarik kenapa? Untuk keadilan ya. Betul. Keadilan ini kan harus ada orang-orang yang berani berkata keadilan, membuka kebenaran ya. Yang jadi masalah sekarang ini orang-orang yang berkata benar itu suka kadang dijadikan musuh. Nah, ini yang kita bermasalah saat ini ya kan. Sama kayak saya lah. Saya pun ya kalau saya cerita panjangnya ya, saya pun pernah diancam supaya jangan jadi ahli. Disuap jangan jadi ahli. Tolong Pak, kami kasih sekian jangan jadi ahli ya. Tapi kan kita bicara kebenaran. Nah, nanti dulu deh, saya maju dulu deh. Di Jakarta saya nggak perlu cerita perkara apa. Setelah saya ahli saya diteror, diancam. Harusnya besok saya pulang, buru-buru saya ke Bandara Halim, pulang hari itu juga. Diteror. Dulu saya sidangnya dulu di samping gedung KPK, masih zaman lama di Kuningan. Ya, di KPK, samping itu kan ada gedung pengadilan. Betul. Nah kan? Iya. Selesai, perkara gede deh. Saya bilang perkara ya, saya buka sedikit deh. Perkara busway, satu gubernurnya Pak Jokowi, Ya. Pak Udar, saya diminta. Wah, selesai sidang diteror saya, buru-buru ambil koper di hotel langsung ke Halim. Untung ada tiket pesawat, balik langsung ke Medan. Ya walaupun anak Medan kan kalau diancam itu kan masih ada juga takutnya juga ya. Iya, itu manusiawi sih Pak. Lalu dari sekian banyak, kalau kemarin kan dibilang kekhilafan, Bapak bilang kesalahan. Udah saya ikutin aja. Dari sekian banyak. Kalau saya bukan kilap, salah memang. Salah, ya. Kalau kemarin kan Pak Henry bilang ada banyak khilaf. Itu juga Dr. Arman juga bilang gitu. Kalau Bapak bilang salah. Salah. Oke, jadi apa pendapat Bapak tentang perkara PK ini, peninjauan kembali ini? Iya, saya berharap, karena sudah saya jelaskan tadi waktu demikian juga waktu menjadi ahli, di perkara ini tidak ada kerugian negara untuk Pak Adam. Tadi sudah saya jelaskan kan, bukan uang dari Asabri, bukan dari APBN, uang yang diterima itu merupakan kembalian pinjaman dan pemberian modal. Uang yang diterima tidak ada hubungan dengan Asabri, diterima setelah tidak menjabat, tidak ada di dalam laporan hasil audit kerugian negara, tidak ada juga di dalam laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. Jadi jelas clear banget. Ini bukan merupakan kerugian negara, tidak dapat dikatakan Pak Adam menerima duit negara, tidak ada itu. Sangat jauh dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua ya, adalah dalam arti kan nurani ya kan. Pak Adam ini kan menjalani dari, kalau nggak salah saya, Februari 2021. Sampai sekarang udah 4 tahun setengah. Sekarang udah mungkin udah 76 ya. Ya nurani lah. Usia-usia sebegitu, apalagi mantan kita bilang jenderal yang udah bertaruh nyawa di beberapa ya kan, ya adalah nurani untuk meringankan, ya kan. Dan bahkan kalau Bapak bilang salah ya membebaskan dong. Ya saya kan? lebih setuju dibebaskan. Ya, karena menurut Bapak salah semua. Salah. Apalagi uang pengganti itu sangat tidak tepat. Saya berani berdebat dengan siapapun itu tidak benar uang penggantinya. Saya berani berdebat keilmuan dengan siapapun. Kita buktikan. Untuk membuktikannya gampang. Siapapun boleh periksa aliran keuangan dari 2 penerima ini. Pada menerima dari 2 orang kan. Dari 2 yang ngasih duit ini, periksa dari mana duit yang dia terima itu. Sebelum dia terima dari mana? Harusnya melacaknya ke situ kalau kita mau bicara uang aliran keuangan. Dan ya. Dikasih ke Pak Adam itu untuk apa? Kan begitu kan?
Ya, kan udah jelas, Iya. kalau memang betul dakwaan itu, kalau kita bicara Pak Adam terima uang, yang 2 orang itu harusnya ditersangkakan dong, karena Iya. kan turut memperkaya orang. Yes. Ya, Iya, kalau betul. kita mau bicara hukumnya, turut serta loh. Iya. Iya. Tapi 2 orang itu malah enggak? Tidak tersangka. Oh, wah banyak Ya salahnya janganlah yang ini. nerima ditersangkakan, tetapi yang ngasih nggak ditersangkakan ya kan. Kalau kita bicara pasal 55 dia kena turut serta. Oke. Ada pesan buat Pak Prabowo mungkin? Iya, saya nih Sebelum balik ke Medan. iya, pesannya begini, buat yang terhormat Pak Prabowo, saya sebagai orang auditor sangat kecewa dengan pemberantasan korupsi yang ada saat ini. Kecewanya begini, ada orang-orang yang turut serta ditersangkakan. Kalau kerugian negara, fokus kerugian negara adalah pengembalian kerugian negara. Harusnya yang ditersangkakan itu adalah orang yang menerima duit negara dulu, ditersangkakan. Misalnya, duit keluar dari APBN, APBD maupun dari BUMN. Yang menerima itu siapa? Mereka dulu yang ditersangkakan. Bukan misalnya saya direktur BUMN, pakai duit APBN untuk membangun apalah itu, Iya. lalu diberikan ke Yang membangun. kontraktor atau apa gitu. Kontraktor itu dulu disangkakan. Kan karena mereka nerima duit. Iya ya. Kita Benar juga. kita kan hanya mengeluarkan duit. Orang-orang yang nerima duit inilah dulu ditersangkakan. Tujuannya apa? Pengembalian kerugian negara. Kalau mentersangkakan orang-orang yang dianggap turut serta yang tidak ada berhubungan dengan terima duit ke negara, negara malah rugi. Ruginya kenapa? Sama kayak Bu Ira. Dia kan ya, Akuisisi. Iya. JNE. Dia kan tidak terima duit, ya kan? Iya. Diputus 4,5 tahun, nggak ada terima duit. Negara rugi menghukum dia. Kenapa rugi? Negara berapa menanggung biaya makan, biaya hidup dari penjara? Syukurnya telah diapain oleh Pak Prabowo kan. Rehabilitasi. Jadi berapa ruginya negara menanggung orang-orang yang tidak merugikan negara di penjara? Berapa biaya hidup? Biaya makan sehari berapa? Sebulan bertahun-tahun berapa? Ya negara kan rugi, nggak ada yang dapat negara. Itu pertama. Yang kedua, fokuslah pencegahan korupsi. Selama ini pemberantasan korupsi, sampai kiamat pun korupsi di Indonesia ini nggak bisa diberantas. Kenapa? Pencegahannya nggak ada. Penindakan uang negara udah keluar triliunan rupiah. Kita tindak. Lebih suka orang ditahan 10 tahun pada mengembalikan 1 triliun. Negara tetap rugi. Udah negara nggak terima duit 1 triliun kerugian negaranya, ngasih makan dia berapa? Iya, fokuslah pencegahan. Ada satu lagi yang kemarin saya agak kecewa, tapi saya tidak menyebutkan instansi ya. Saya agak marah juga waktu saya sidang di Serang. Itu ada duit 266 miliar sudah dikembalikan. Saya marah sama penyidik, saya ribut di Serang tuh tanggal bulan Agustus. Saya ribut sama penyidik, penuntutnya. Ini udah dikembalikan, ngapain kalian tuntut, ngapain kalian hitung, ngapain kalian dakwa? Memboroskan aja kalian. Merugikan negara, bikin capek negara, saya bilang, saya pun bikin capek dari Medan saya jauh-jauh kemari. Yang saya bersyukurnya ya, itu 266 miliar kan. Mereka tuntut 4,5 tahun tidak ada uang pengganti. Ya kan sia-sia kan. Iya, karena fokus kita kan mengembalikan kalau udah dikembalikan, ngapain kalian tuntut, ngapain kalian dakwa? Karena fokus di undang-undang perbendaharaan negara itu adalah pengembalian. Ini kan sudah dikembalikan, tapi ada perbuatan pidana. Di segi kami audit, kita tidak bicara pidana loh, bicara pengembalian. Kalian bicara pidana, dijalani, uang nggak dikembalikan. Kalian pilih mana? Negara lebih memilih kalian bebaskan dia, tapi uang dikembalikan. Dituntut 4,5 tahun tanpa uang pengganti, diputus majelis 1 tahun tidak ada uang pengganti. Wah, ironis banget. Kita mau balikin uang negara yang tercecer oleh orang-orang itu, malah keputusannya tanpa uang pengganti. Iya, jadi sering ada unsur-unsur, kadang-kadang politis masuk, jadi kita susah. Nah, saya juga cerita sedikit masalah pengadaan helikopter TNI AU. 730 miliar didakwa. Saya bilang nggak ada kerugian negara, pengadilan tipikor dituntut 170 miliar, diputus 17 miliar cuman. Capek aja 730 miliar mendakwa merugikan negara. Jenderal tuh mantan Kasau. Nggak, jadi fokuslah pencegahan, bukan penindakan. Kenapa? Penindakan ini duitnya sudah keluar, sudah dikorupsi. Jadi kelemahan bangsa Indonesia sampai saat ini dari siapapun presidennya tidak ada pencegahannya. Semua penindakan. Permasalahan yang paling umum, penindakan ini terjadi tebang pilih. Itu jadi Wani Piro katanya. Karena saya sering jadi ahli kecewa. Kecewanya orang yang terima duit untuk membangun nggak ditersangkakan. Sementara kita PPK yang mengawasin, yang mengadakan proses pengadaan ditersangkakan. Tersangkakan dong orang terima duit-duit itu. Jadi Bapak agak ini ya, agak
emosional juga ya Oh, kalau saya ngomong tentang kalau ini ya. Nah, dalam kasus Pak Adam apa yang bikin Pak Dirman kesel, marah gitu? Oh, begini sih. itu dakwanya kacau. Yang kalau saya sih sebetulnya fokusnya pada masalah uang penggantinya. Nggak tepat loh uang pengganti dibebankan ke Pak Adam. Tadi kan udah saya bilang, uangnya bukan dari Asabri, Sabri. sudah bukan dari APBN. Uang yang diterima itu pengembalian pinjaman dan pengembalian modal dari 2 orang. Uang yang diterima, uang yang dianggap sebagai uang pengganti itu tidak ada di dalam laporan audit kerugian negara, tidak ada di dalam laporan audit keuangan kantor akuntan publik yang sudah disetujuin BPK maupun sudah disahkan di dalam rapat umum pemegang saham. Diterima setelah tidak lagi menjabat. Jadi sama sekali tidak tepat dikatakan dikenakan uang pengganti kepada Pak Adam. Jauh banget dari yang dianggap merugikan keuangan negara. Oke. Berarti kacau juga ini perkara ini. Kacau juga kalau begini, Pak. Ya, tadi udah saya bilang, pemberantasan korupsi saat ini kacau balau. Nah, saya logikanya karena saya sering kali menjadi ahli kacau balaunya, tadi udah juga saya bilang, harusnya yang ditersangkakan itu adalah orang yang menerima duit. Itu lebih dulu. Jadi dia kembalikan dulu Tujuannya untuk pengembalian kerugian negara. kerugian negara. Yang saya galau beberapa kali saya ahli, orang yang terima duit nggak disangkakan. Orang yang dianggap turut serta yang tidak terima duit ditersangkakan. Dengan cara ini kan malah negara rugi. Tetap putusan tidak ada UP tapi dihukum karena ada perbuatan. Yeah. Negara kan rugi udah nggak terima duit malah ngidupin dia di penjara. Negara kan rugi 2 kali kan. Jadi semangat pemberantasan korupsinya nggak masuk malah. Nggak ada. Makanya saya kadang kalau saya sebelumnya ya minta maaf juga kalau di sidang saya garang ya karena saya tidak respect dengan pemberantasan korupsi yang sekarang ini. Kalau saya bilang agak kasar saya minta maaf, tebang pilih. Ya tebang pilih. Oke, kalau saya sebagai rakyat sih percuma nangkap 100 koruptor kalau dari 1.000 triliun yang dikorupsi yang dikembalikan cuma 1 M. Ya. Rugi saya sebagai rakyat, ya kan? Ya karena itu kan duit pajak lah dan lain-lain gitu ya. Logikanya beginilah, saya korupsi, disuruh kembalikan 100 miliar atau dihukum 10 tahun. Saya lebih bagus dihukum 10 tahun deh. Iya. 100 miliarnya udah simpen. 10 tahun saya tinggal bisa ngatur-ngatur aja kan. Minta remisi, minta segala bisa. Tidak sampai 10 tahun saya jalanin. Aman uang 100 miliar udah. Santai-santai bisa kawin lagi pun ya kan. Baik, balik lagi saya senang aja ngobrol sama Om Dirman. Kasih kesimpulan Pak soal perkaranya Pak Adam ini. Kesimpulan saya sangat tidak tepat Pak Adam dikenakan uang pengganti, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, ya masalah hukumannya tolonglah kalau memang bisa ya kan saya rasa bisa lah dikurangi atau dibebaskan. Ini masalah faktor usia ya. Udah jalan 76 ya kan. Ya, orang yang pernah berjasa pula. Orang yang pernah kita bilang pernah bertarung lah, pernah adu nyawa untuk Indonesia, untuk kesatuan Indonesia ya. Yang begini-gini dihargain lah. Saya percayanya begini dengan suatu saya bilang militer ya. Yang saya tahu militer zaman dulu ya, bukan orang yang aneh-aneh. Yes. Sepakat. Iya, bukan aneh-aneh kenapa? Mungkin kelemahan Pak Adam karena militer tidak ngerti administrasi. Militer mana ngerti administrasi? Soalnya angkat senjata, perang, maju. Dan itu dia sampaikan di sidang. Iya, enggak. Kita kan maklum, orang ini kan taunya perang, maju, angkat senjata. Administrasi lemah. Jadi faktor-faktor usia, terutama faktor usia. Yang kedua faktor tidak tepat dikenakan uang pengganti, ya dikasihlah keringanan. Anggap sebagai penghargaan. Apalagi selama memimpin itu tidak ada kerugian. Di saat Pak Adam memimpin 2012 sampai dengan 2015, PT Asabri labanya meningkat. Dividen yang diterima negara pun meningkat. Ya seperti itu, pendapat saya seperti itu. Oke, jadi kalau pertimbangan kemanusiaan ya kuranginlah hukumannya. Tapi pertimbangan hukum dengan pertimbangan keputusan fakta-fakta yang menurut Bapak tadi salah, harusnya dibebaskan. Bebas. Terima kasih Om Dirman. Begitulah pemirsa, sayang ya. Tapi kata beliau nggak ada yang terlambat. Walaupun muncul di ujung proses hukum ini, mudah-mudahan pendapat beliau berdasarkan keahliannya sebagai auditor dipertimbangkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Terima kasih Pak Dirman. Pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.